Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada yang mengatakan hidup ini sandiwara, iya betul bahwasannya hidup ini adalah sandiwara. Pelakunya adalah umat manusia, ketentuan sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang manusia ciptakan semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila umat manusia melakukan melampaui batas, maka pada dasarnya manusia yang melakukan melewati batas itu, maka manusia bisa tergolong orang zalim, bisa pula tergolong orang fasik, bisa juga tergolong adalah orang yang keluar taat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini adalah sandiwara, ketentuannya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu contoh, kita gambarkan dalam kehidupan kita, api itu panas, es dingin, pisau kalau digunakan ya tajam, bisa melukai. Api panas, es dingin, pisau ya tajam. Nah, tergantung manusia itu sendiri. Kalaulah memang sudah tahu api itu panas, kita pegang, ya jelas, maka orang itu akan terbakar. Sudah tahu bahwasanya pisau itu tajam, kita lukai pada badan kita, ya maka kita akan terluka. Itulah kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentukan mana yang benar, mana yang salah. Mana ini yang tepat dan ini yang tidak tepat. Ini yang harus kita kerjakan dan ini pula yang harus kita tinggalkan. Kalaulah umat manusia melampaui batas, mengerjakan keluar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, kehidupannya umat manusia, bagaimana kata hati, bagaimana kata pribadi, bagaimana kata emosi, dan bagaimana kata kepuasan, maka manusia itu adalah orang-orang zalim, orang-orang melampaui batas, dan mereka itu akan terbakar dalam kehidupan. Dalam arti terbakar dengan kehidupan, ia akan ada dalam kekalahan. Begitu pula fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini. Memang musibah yang kita rasakan pada saat sekarang ini, musibah yang sangat besar dan belum terjadi musibah sebelum-sebelumnya. Kalau dulu mungkin musibah itu hanya sebatas kota, daerah, atau satu negara. Ya, kota, daerah, mungkin satu negara, atau mungkin paling hebat satu benua. Tetapi pada saat sekarang ini, wabah virus corona, subhanallah, astagfirullah, kita menangis kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini sengaja atau pula tidak sengaja? Musibah menjadi global dan dirasakan oleh umat manusia sedunia. Tetapi yang harus kita sadari, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap apapun musibah yang terjadi pada umat manusia, ukurannya, barometernya, kebaikan, semua kebaikan
dari Allah Subhanahu wa taala. Kemaslahatan, semua kejelekan, kehancuran itu semua dari manusia itu sendiri. Nah, sekarang kalaulah memang semua ukuran dalam Al-Quran kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kejelekan, kehancuran, kezaliman itu adalah dari umat manusia itu sendiri, virus corona ini apakah baik? Apa tidak baik? Nah, ini yang harus kita renungi. Kalaulah memang virus corona ini tidak baik, mungkin ada dua pertanyaan kembali. Kalaulah memang tidak baik, apakah ini ulah manusia? Atau memang ini bukan ulah manusia? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kerakusan umat manusia, manusia merasa dirinya sebagai Tuhan, merasa dirinya paling hebat. Dengan datangnya sifat rasa angkuh, kesombongan, ingin menguasai dunia. Bagaimana kita lihat sejarah dari Fir'aun, sampai dirinya pun merasa dirinya adalah Tuhan. Bagaimana sejarah peperangan, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Begitu pula bagaimana kesombongan dan keangkuhan umat manusia dengan pembantaian, pembunuhan umat manusia. Itu adalah Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Mungkin pula virus corona ini adalah ulah, mungkin atas ulah umat manusia, atas kerakusan manusia. Kalaulah memang betul virus corona ini merupakan kerakusan, keangkuhan, kesombongan, begitu pula merasa manusia itu merasa gagah, merasa hebat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya dan Allah Subhanahu wa taala menghukum dan memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan. Sebaliknya, kalaulah virus corona ini merupakan teguran, merupakan peringatan, teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah kembali kepada manusia itu sendiri. Kalaulah memang manusia sudah tahu bahwasanya api itu panas, dia pegang panas, ya manusia itu akan terbakar. Dalam arti, kalaulah diri kita dengan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tapi terus kita ini melampaui batas, maka azab Allah Subhanahu wa taala dengan virus corona ini bukan dihilangkan, tetapi terus akan bertambah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah memang virus corona ini merupakan teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, obatnya, pencegahannya bukan menggunakan menutup mulut, menjaga jarak, bukan obatnya kita itu jauh berinteraksi dengan yang lain, memisahkan diri, tinggal di rumah, tetapi sebaliknya zikrullah, kita mengingat kepada Allah, melakukan amalan perintah Allah, kembali kepada jalan Allah, kembali kepada syariat Allah, itu adalah jalan yang terbaik kita menuju untuk kemaslahatan umat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di balik permasalahan musibah yang sangat besar, musibah virus corona ini, terdapat ibrah, terdapat hikmah yang dapat kita ambil faidah kehidupan umat manusia. Ibrah yang pertama, betapa hinanya manusia itu sendiri. Subhanallah. Kalau dulu kita lihat, mungkin binatang masih bisa dianggap hina, mungkin binatang masih dianggap najis. Tapi kalau kita perhatikan pada saat ini, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Manusia disuruh menjaga jarak di antara satu sama lain. Bahkan ditutup
sampai tidak kelihatan bagaimana bentuknya. Pengobatannya pun dengan diisolasi. Andaikan dia pulang ke rahmatullah, kematiannya pun sampai tidak ada satu orang pun yang mampu untuk yang berani menyentuhnya. Artinya apa? Betapa hinanya umat manusia. Dan itu manusia di hadapan manusia tidak ada arti. Apalagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibrah dari virus corona ini, manusia, pada diri manusia itu tidak ada kesombongan. Manusia, pada diri manusia itu tidak ada yang jauh lebih hebat. Yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha segala dari maha kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita perhatikan sekarang ini di antara umat manusia sudah baru sedikit diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sombong. Diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit jabatan sudah lupa. Bagaimana angkuhnya Amerika, bagaimana sombongnya Cina komunis, bagaimana merasa gagahnya Uni Soviet, Rusia. Begitu pula bagaimana merasa hebatnya orang-orang dia lupa kepada Allah sehingga mereka itu merasa dirinya Tuhan. Dengan virus corona tidak ada yang kuasa dan tidak ada yang mampu, tidak ada yang jauh lebih hebat, yang maha kuasa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ibrah dari virus corona ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menguatkan iman kita dan kita mendekatkan kepada Allah dengan takwa kepada Allah. Kita sadar di saat umat manusia mereka itu dihanyuti dengan berbagai macam permasalahan kehidupan, ditempa dengan berbagai macam musibah, tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat kembali. Hanyalah satu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, di berbagai macam negara yang dulunya tidak pernah mengenal suara adzan, yang dulu tidak mau pernah dengar suara Al-Quran kalamullah, yang mereka tidak pernah mau bagaimana melihat dan jijiknya melihat orang ibadah dan orang sholat dengan virus corona. Saat ini di Eropa, di Amerika, di berbagai macam negara, di jalanan, di mal, dan di berbagai macam takbir, di macam tempat menggemakan takbir, berkumandang suara adzan, menggemakan kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka itu meyakini bahwasanya hidup ini tidak ada arti dan keimanan tumbuh, dan mereka itu adalah manusia-manusia yang berpikir sehingga mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya umat manusia, kehidupan di alam dunia, berbagai macam musibah yang kita rasakan, kekalahan dalam hidup kita ini tidak ada lain, qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Permasalahan yang kita rasakan, permasalahan yang terjadi umat manusia, kekalahan dalam kehidupan kita, bencana yang kita rasakan, pada dasarnya qul huwa min indi anfusikum, semua terjadi pada diri kita semua. Semoga dengan virus corona yang terjadi pada saat sekarang ini, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dan hilangkan, dan berikan sadar hidayah oleh umat manusia itu sendiri, dan manusia selalu ada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.